Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Valentina Laveria Agatha, NIM A1C31835. Video kali ini merupakan video simulasi belajar untuk materi gerak parabola. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan simulasi belajar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, karena di sini kita mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan pembelajaran itu dari rumah, maka kali ini saya akan membahas suatu topik yaitu mengenai gerak parabola. Nah, di sini kita pasti sudah tidak asing lagi dengan gerak parabola. Mengapa disebut gerak parabola? Karena gerak ini memiliki sebuah lintasan yang berbentuk seperti parabola atau setengah lingkaran. Nah, gerak parabola juga sering dihubungkan dengan gerak peluru. Di sini bukan berarti gerak yang bersenjata, tetapi lintasan peluru itu sama dengan lintasan gerak parabola. Nah, di sini untuk teman-teman ada yang tahu tidak apa sih contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk teman-teman di sini yang perempuan pasti pernah bermain lompat tali. Nah, lintasan lompat tali kalian itu apabila kalian tonton dalam video dalam mode slow motion itu akan berbentuk setengah lingkaran. Jadi, lompat tali yang sering teman-teman lakukan itu merupakan salah satu penerapan dari gerak parabola. Nah, untuk teman-teman yang laki-laki di sini pasti pernah bermain bola. Nah, pada saat teman-teman menendang bola, itu juga dikatakan gerak parabola karena gerak dari lintasan bola yang teman-teman tendang itu berbentuk setengah lintasan. Apabila teman-teman ingin melihat apakah benar berbentuk sebuah lintasan itu, teman-teman bisa melihatnya di sebuah video dan teman-teman melakukan penayangan video tersebut dalam mode slow motion. Nah, bila teman-teman menyimak pada pertemuan minggu lalu, itu kita sudah membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari gerak lurus beraturan. Mengapa demikian? Karena gerak parabola sendiri merupakan perpaduan antara GLB, yaitu gerak lurus beraturan, dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Mengapa bisa demikian? Nah, apabila teman-teman itu memandang gerak parabola dari sumbu X atau sumbu horizontal, maka dia merupakan GLB atau gerak lurus beraturan. Tetapi, apabila teman-teman memandang gerak parabola itu dari sumbu Y atau sumbu vertikal, berarti itu merupakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak parabola ini, gesekan itu diabaikan. Gerak parabola ini terjadi hanya berdasarkan gaya berat atau percepatan gravitasinya. Baiklah teman-teman, saya akan melampirkan sebuah ilustrasi agar teman-teman lebih paham mengenai contoh yang telah saya sebutkan tadi. Dari video ini, seperti yang saya bilang tadi, apabila kita memutar sebuah video tentang sepak bola dan kita mengamati bagaimana lintasan yang dibentuk dari bola tersebut, nah maka akan berbentuk lintasan seperti setengah lingkaran. Nah, di sini saya menampilkan animasi kedua yaitu Angry Bird, di mana di sini terdapat sebuah ketapel dan sebuah target. Saya yakin teman-teman pasti pernah memainkan game ini. Nah, di sini yaitu ketapelnya ditarik.
lalu dilepaskan sehingga dapat mengenai target. Nah, di sini dapat dilihat bahwa lintasan dari ketapel tersebut menggambarkan sebuah lintasan yang berbentuk setengah lingkaran, sehingga mainan ini juga bisa disebut sebagai penerapan gerak parabola. Nah, di sini saya membuat sudut kedua yang lebih tinggi daripada sudut pertama. Nah, jika kita tarik kesimpulan, mengapa sudut satu dan sudut kedua itu ketinggiannya itu berbeda. Nah, sedangkan pada saat kita menarik sudut yang lebih besar, jangkauannya lebih jauh. Nah, tapi sudut yang kedua lebih tinggi dengan jangkauan yang lebih pendek. Nah, berarti pada gerak parabola itu sudut tembakan mempengaruhi tinggi dan jarak perbatasan gerak parabola. Baiklah teman-teman, sudah cukup jelaskan mengenai gerak parabola yang telah saya jelaskan. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang jenis-jenis dari gerak parabola tersebut. Nah, di sini saya akan menayangkan sebuah gambar tentang jenis-jenis gerak parabola. Untuk contoh yang pertama ini merupakan jenis gerak parabola yang memiliki gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta pada garis horizontal. Nah, contoh dari gerakan ini adalah ketika kita memain basket, bola voli, dan juga termasuk animasi Angry Bird dan sepak bola tadi. Jenis yang kedua ini merupakan gerak parabola yang memiliki lintasan berbentuk parabola jika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah lintasan pada garis horizontal. Nah, contoh gerak parabola ini adalah pada saat menjatuhkan bom dari pesawat atau menjatuhkan suatu benda dari ketinggian tertentu. Dan untuk contoh yang ketiga ini merupakan bentuk gerak parabola yang lintasannya berbentuk parabola dengan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan sudut theta dan arah lintasan sejajar dengan sumbu horizontal. Perbedaannya dengan contoh yang kedua adalah jika teman-teman tadi menyimak apa yang saya jelaskan secara jeli, maka perbedaannya pada contoh yang kedua itu tanpa sudut, sedangkan kalau contoh yang ketiga ini dengan memberikan sudut theta. Jadi perbedaannya sudah jelas ya antara contoh kedua dan contoh yang ketiga. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata gerak parabola itu tidak hanya memiliki satu jenis, tetapi juga ada beberapa jenis. Nah, saya harap teman-teman di sini bisa memahami tentang pengertian dan jenis dari gerak parabola sebelum kita menginjak kepada bagaimana sih rumus dalam mengerjakan gerak parabola dan contoh soalnya. Nah, sekarang karena saya ingin menjelaskan rumus dari gerak parabola itu sendiri, saya juga akan menampilkan rumus dari gerak parabola tersebut. Silakan teman-teman simak dan pahami. Dan jangan lupa apabila teman-teman di sini masih kurang paham, silahkan menghubungi email yang telah saya tempelkan pada deskripsi box. Nah, untuk rumus pada gerak parabola yang akan kita bahas pertama kali adalah untuk mencari kecepatan atau V. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, V0 itu terletak di antara vektor Y atau V0Y dan vektor X yang searah sumbu X atau V0X. Nah, jadi di sini untuk mencari kecepatan itu kita harus mengetahui dulu V0Y itu berapa dan V0X itu berapa. Nah, kalau untuk mencari V0X kita menggunakan suatu rumus yaitu
V0 X sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan untuk mencari V0 Y kita menggunakan V0 sin alfa. Nah, kenapa kalau V0 X itu menggunakan cos dan V0 Y itu menggunakan sin? Karena menggunakan yang searah dengan sumbu X itu adalah cos. Nah, sedangkan yang searah dengan sumbu Y itu adalah sinnya. Nah, jika di soal itu sudah diketahui V0Y dan V0 X-nya, untuk mencari VT, yaitu kecepatan di titik T, kita tinggal memasukkan V0 X dan V0 Y, yaitu VT sama dengan akar dari V0 X kuadrat ditambah V0 Y kuadrat. Itulah kecepatan di titik T. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, di sini B adalah titik atau puncak tertinggi yang dicapai suatu lintasan pada gerak parabola. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak tersebut adalah kita bisa menggunakan rumus TP sama dengan V0 dikali sin alfa per G. Maka didapatlah waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak tersebut. Jika tadi ada B sebagai puncak tertinggi, maka di sini ada X sebagai jarak terjauh. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak terjauh dalam suatu lintasan gerak parabola dapat dilakukan dengan mencari T sama dengan 2 V0 sin alfa per gravitasi. Bila penuturan saya kurang jelas, di sini teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Nah, selain untuk mencari waktu pada puncak tertinggi dan waktu pada jarak terjauh, puncak tertinggi dan jarak terjauh itu juga bisa dicari dengan menggunakan sebuah rumus, yaitu Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, sedangkan Xmax atau jarak terjauh dapat dicari dengan Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per gravitasi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya? Jika belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi email yang telah saya tuliskan pada deskripsi box. Nah, selanjutnya, karena saya rasa penjelasan saya sudah cukup, saya akan menjelaskan contoh soal. Saya harap teman-teman dapat menyimak dan memperhatikan dengan baik. Nah, teman-teman bisa membaca contoh soal yang telah saya lampirkan. Di sini sudah diberitahu bahwa nilai cos dan nilai sin dari masing-masing faktor itu berapa. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk pembahasan di sini sama seperti yang telah saya jelaskan pada awal saat saya menjelaskan rumus. Nah, yang pertama kita cari untuk mencari V itu adalah V0-nya dulu, V0X dan V0Y. Nah, di sini kita mencari gerak pada bidang vertikal, yaitu V0Y. Nah, setelah kita memasukkan rumus dan perhitungan, didapatlah VY-nya sama dengan min 170,5. Kenapa dia min? Karena arahnya berlawanan dengan arah gravitasi bumi, sehingga nilainya negatif. Nah, untuk mencari gerak pada bidang horizontal dapat dijadikan PR teman-teman di rumah untuk lebih mengerti bagaimana sih konsep dari gerak parabola ini jika dituangkan di dalam rumus, dan juga untuk melatih kecakapan dalam gerak parabola. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman lebih memahami tentang pelajaran kita hari ini mengenai gerak parabola. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya lewat email pada deskripsi box. Nah, jangan lupa juga mengerjakan PR untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.
Dan semoga Indonesia makin membaik sehingga kita bisa melakukan pembelajaran biasa secara offline. Terima kasih dan semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya jelaskan dan stay safety di rumah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.